Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen yang telah mengizinkan saya untuk melakukan presentasi pada kesempatan kali ini meskipun dalam kuliah online. Kedua kalinya ucapan terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman, khususnya para teman-teman mahasiswa seperjuangan. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun akan mempresentasikan kelompok kami, yaitu pada kelompok 4 tentang pasar modal, dan saya akan menjadi penyanyi yang pertama, dan untuk penyanyi yang kedua yaitu mungkin diteruskan oleh teman-teman saya. Langsung saja kepada pembahasan pertama tentang di sini, yaitu menerangkan tentang pasar modal. Pasar modal syariah. Apa yang dimaksud dengan pasar modal syariah di sini? Pengertian ataupun definisi dari pasar modal syariah. Pasar modal. Pasar modal di sini bisa dikenal ataupun dalam bahasa itu disebut dengan exchange, atau bisa disebut dengan market dalam bahasa Inggrisnya. Sedangkan secara istilah pasar modal di sini lebih terkenal dengan sebutan modal. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan definisi secara bahasa dan istilah, arti sederhananya dari pasar modal syariah. Pasar modal syariah di sini sudah dijelaskan ataupun tertuang dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang tahun 1995 yang menjelaskan bahwa pasar modal di sini, pengertian dari pasar modal syariah yaitu adalah sekumpulan ataupun tempat bertemunya jual beli ataupun apa saja, yang mana di dalam pasar modal di sini tidak ada ataupun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Artinya tidak ada istilah di dalamnya itu ada unsur-unsur riba ataupun hal yang tidak diperbolehkan oleh syariah. Itu yang dimaksud dengan pasar modal syariah. Lantas kemudian pasar modal syariah itu mungkin hanya definisi dari pasar modal syariah. Lantas kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang fungsi ataupun tujuan-tujuan dari pasar modal syariah. Fungsi-fungsi pasar modal di sini ada di antara fungsi-fungsi pasar modal, yang pertama yaitu tentang fungsi keuangan. Yang kedua ada fungsi ekonomi. Jadi dari yang saya jelaskan di sini ada dua fungsi yang akan saya bahas dari fungsi-fungsi pasar modal syariah. Yang pertama tentang fungsi keuangan, yang mana fungsi keuangan di sini artinya pasar modal syariah di sini adalah ajang ataupun tempat untuk para pemilik modal untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan dari investasinya yang disalurkan kepada seseorang. Itu mungkin dari fungsi keuangan. Kemudian dari fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi di sini adalah bank di sini ataupun pasar modal syariah di sini adalah tempat sarana bagi bertemunya orang yang kelebihan modal dan orang yang kekurangan modal. Artinya di fungsi ekonomi di sini adalah antara pemberi modal, orang yang kelebihan modal dan penyalur ataupun orang yang kekurangan atau penerima. Nah, di sini dari fungsi ekonomi di sini dapat kita ketahui bahwa di dalam fungsi ekonomi pasar modal syariah itu sebagai pemberi kelebihan ataupun bertemunya pemberi kelebihan
Artinya ketika seseorang itu mempunyai harta yang sangat banyak ataupun sekiranya kekayaan yang sangat banyak, maka di pasar modal di sini, maka orang yang mempunyai kelebihan harta bisa untuk menyalurkan hartanya kepada orang yang kekurangan modal dengan sistem yang telah ditentukan, biasanya dengan sistem bagi hasil ataupun semacamnya seperti itu. Itu mungkin adalah fungsi-fungsi dari pasar modal syariah. Dan yang terakhir yaitu tentang manfaat. Yang terakhir yaitu tentang manfaat dari pasar modal syariah. Pasar modal syariah, adanya pasar modal syariah tentunya tidak hanya ada untuk cuma-cuma, pasti ada manfaatnya. Jadi apa manfaat dari adanya pasar modal syariah? Yang pertama yang bisa saya jelaskan, pasar modal syariah di sini bermanfaat bagi seseorang yang doyan untuk berinvestasi. Di sini adalah tempat ataupun sebagai lahan untuk mereka yang senang berinvestasi. Itu adalah salah satu manfaat dari pasar modal syariah. Kemudian yang termasuk dari manfaat juga, pasar modal di sini merupakan tempat yang sangat baik bagi mereka yang menginginkan pekerjaan. Karena apa? Dengan adanya pasar modal syariah, di sini akan menghadirkan banyak lahan-lahan pekerjaan. Artinya di pasar modal syariah di sini akan timbul banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bagi seseorang yang membutuhkan bisa langsung bergabung kepada pasar modal syariah. Itu adalah salah satu juga termasuk dari manfaat adanya pasar modal syariah. Kemudian pasar modal syariah di sini juga manfaatnya diantaranya juga yang juga tidak kalah penting, yaitu pasar modal syariah. Karena apa? Istilah pasar modal syariah, tentunya sebagai umat Islam atau kalangan orang Islam, tentunya sebagai orang Islam kita pasti ingin sesuatu yang sekiranya itu jauh dari kata haram ataupun yang tidak diperbolehkan oleh agama. Lantas makanya di sini ada istilah kata syariah. Karena apa? Di istilah kata syariah di sini, maka pasar modal di sini jauh dari kata riba dan lain-lain. Jadi dengan istilah ketika ada pasar modal syariah, berarti kita itu bisa untuk melaksanakan istilah investasi ataupun semacamnya dengan tanpa ada rasa riba. Artinya tidak ada angan-angan dari mereka untuk apakah ini akan berdampak terhadap riba. Itu tidak akan. Karena apa? Di dalam pasar modal syariah itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Karena apa? Di dalam pasar modal syariah di sini sudah ada landasannya dan juga sudah sesuai dengan orang-orang yang memang sekiranya memang ingin jauh dari kata riba, seperti itu. Kemudian dari definisi fungsi dari manfaat di sini dapat saya simpulkan bahwa pasar modal syariah di sini jadi itu secara sederhana yaitu pasar yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.
dari manfaat yang bisa saya sebutkan, untuk kekurangannya ataupun hal-hal yang mungkin tidak saya sebutkan di sini, mungkin bisa dengan melihat PowerPoint ataupun file PowerPoint yang telah kami buat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan selaku penyaji yang pertama tentang pasar modal, yaitu mengenai definisi, fungsi-fungsi dan manfaat pasar modal. Akhirnya dari saya, apabila ada tutur kata yang tidak sesuai ataupun menyinggung ataupun memberikan kesan yang tidak baik dari kalian, saya mohon maaf yang tidak ada batasnya. Apabila ada yang benar itu mungkin ataupun itu sudah pasti dari Tuhan, kesalahannya itu dari saya. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai penyaji yang kedua akan mempresentasikan tentang struktur pasar modal syariah, yang mana ada pengelolaan pasar modal. Yang pertama yaitu BPPM, yang mana dalam hal ini pada tanggal 10 Agustus 1977 pemerintah melakukan usaha pengaktifan pasar modal syariah yang ada di Indonesia. Pada tahun 2005, BSM yaitu Badan Pengawasan Modal Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah yang dilakukan oleh BPPM, yang mana dalam hal ini untuk melakukan pengawasan sehari-hari dalam suatu pasar modal untuk melaksanakan kebijakan dan standarisasi dalam bidang lembaga keuangan. Dalam hal ini yaitu tujuan untuk melakukan BPPM yaitu untuk melakukan terciptanya pasar modal yang teratur, wajar dan efisien. Karena mengapa? Seringkali kita ketahui bahwa bersama dalam sebuah usaha itu yang ada namanya efisien dalam sebuah masyarakat, yaitu yang mana dalam hal ini yaitu ada dua strategi. Yang pertama yaitu pasar modal syariah, produk jasa, produk syariah. Yang pertama pengembangan, yang mana dalam pengembangan ini sangatlah dianjurkan karena sangatlah penting, yang berbasis pasar modal syariah yang kita ketahui bersama. Selanjutnya yaitu yang kedua, mendorong kebijakan pasar modal, yaitu strategis dalam bentuk BPPM, yaitu ada 7 strategis, yaitu meninjau prinsip-prinsip syariah, karena sangatlah penting untuk mengetahui apa itu prinsip yang ada dalam pasar modal tersebut. Yang kedua yaitu menyusun standar akuntansi, karena sangatlah penting untuk mengetahui akuntan dalam sebuah bursa pasar modal. Yang ketiga yaitu mengembangkan profesi perilaku pasar untuk bursa efek ataupun bursa non edukatif. Yang keempat yaitu sosialisasi prinsip syariah, karena sangatlah penting karena di Indonesia itu memiliki syariah tersebut. Yang kelima yaitu mengenal produk, menciptakan produksi, yaitu dengan tercipta adanya sebuah usaha. Yang terakhir yaitu meningkatkan kerjasama dalam MUI. Selanjutnya yaitu bursa efek. Bursa efek adalah pilihan atau penyelenggara dalam menyediakan sebuah sistem, yang mana dalam hal ini ada 3 bursa efek, yang mana yang pertama bursa efek wajib menyediakan sarana pendukung dan anggota bursa efek tersebut menyediakan sebuah sarana dalam sebuah usaha untuk melakukan pasar modal tersebut. Yang kedua yaitu rencana asuransi tahunan, karena wajib disusun sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam dan dilaporkan setiap bulan maupun setiap tahunnya, karena sangatlah penting.
Yang ketiga yaitu bursa efek wajib menentukan peraturan mengenai keanggotaan pencatatan, perdagangan, dan kesepadanan efek transaksi bursa efek. Karena sering kita ketahui bahwa sangatlah penting untuk mengetahui bahwa bursa efek tersebut sangatlah penting. Yang C yaitu lembaga clearing penjaminan. Lembaga clearing yaitu untuk melakukan saham atau efek koordinasi persetujuan BPM, melakukan tahap regulasi ataupun manipulasi, yang itu lembaga penyimpanan atau penyelesaian, yaitu dilaksanakan oleh PT Kostudian Sentral Efek Indonesia. Strategi transaksi yang teratur, wajar, dan efisien, karena sangat terbentuk dalam sebuah yang disebut PT KSEI, yaitu Coordination Central Efek Indonesia. Yang terakhir yaitu penyelenggaraan perdagangan surat-surat utang negara bursa efek. Karena sering kali ketahui bahwa bursa efek sangatlah tidak memiliki asuransi yang cukup. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Saya langsung pasrahkan kepada moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melakukan aktivitas kita kembali, yang mana kita sebagai mahasiswa Istika utamanya, dengan adanya COVID-19 kita dituntut untuk melakukan perkuliahan kita di non tatap muka, yang mana kita bisa melakukan dengan online di grup WA. Mungkin tadi teman-teman sudah menjelaskan, ya, Mas Bambang Wirianto dan juga Mas Ridha sudah menjelaskan tentang pengertian dan fungsi pasar modal syariah dan juga struktur pasar modal syariah di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan instrumen pasar modal syariah. Langsung saja, yaitu instrumen pasar modal syariah sampai saat ini, efek-efek syariah menurut fatwa DSN MUI nomor 40 MUI 10/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal mencakup yang pertama saham syariah dan yang kedua obligasi syariah. Nah, langsung saja kepada saham syariah, yang mana saham atau stok adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal dalam suatu perusahaan terbatas. Dengan demikian, si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan nama dividen. Pembagian dividen ditetapkan pada penutupan laporan keuangan berdasarkan RUPS. Ditentukan berapa dividen yang dibagi dan laba yang ditahan. Seperti itu. Nah, di pasar sekunder atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga-harga saham mengalami fluktuasi, baik berupa kenaikan maupun penurunan harga. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Supply dan demand tersebut terjadi karena adanya banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik atau saham tersebut maupun faktor yang sifatnya makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan faktor-faktor non-ekonomi seperti kondisi sosial dan politik dan faktor lainnya.
Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh dari pemegang saham ini antara lain yang pertama yaitu dividend yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham. Seperti itu. Dan juga yang kedua, rights yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan emiten. Dan yang ketiga, capital gain yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal. Sedangkan saham syariah, sertifikat yang menunjukkan bukti adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dengan hukum-hukum syariah seperti itu. Dan yang kedua, selanjutnya poin yang kedua yaitu obligasi syariah atau disebut dengan suku. Obligasi atau bond secara konvensional adalah merupakan bukti utang dari emiten yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji pembayaran nunggah atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Di sini obligasi merupakan instrumen utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Sedangkan obligasi syariah sesuai dengan fakta JSN nomor 32 MUI garing 9 garing 2002 adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada keluarga pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Nah, ditinjau dari segi akadnya, obligasi syariah terbagi pada obligasi syariah mudharabah, ijarah, musyarakah, mudharabah, salam, istitsna. Nah, berbagai jenis struktur suku yang dikenal secara internasional dan telah mendapatkan endorsement dari The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution dan diadopsi dalam UU nomor 19 tahun 2008 tentang SBSN. Nah, antara lain yang pertama suku ijarah, yaitu suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas surat aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Suku ijarah dibedakan menjadi ijarah al-muntahiyah bitamlik, sale and leaseback, dan ijarah headless and subless. Nah, suku yang kedua yaitu suku mudharabah, yaitu suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah di mana satu pihak menyediakan modal rob al-mal yang pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian atau mudharib. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga suku musyarakah, yaitu suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai jumlah partisipasi modal masing-masing pihak, seperti itu. Dan yang keempat suku istisna, yaitu suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna
di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang, adapun harga atau penyerahan dan spesifikasi barang atau proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Nah, sedangkan ditinjau dari institusi yang menerbitkan obligasi syariah, maka obligasi syariah terbagi menjadi dua, yaitu korporasi atau perusahaan dan obligasi negara (SBSN). Nah, suku korporasi. Suku korporasi merupakan jenis obligasi syariah yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memenuhi prinsip syariah. Dalam penerbitan suku korporasi terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu yang pertama obligor, dan yang kedua wali amanat atau trust, yang ketiga investor. Nah, selanjutnya surat berharga syariah negara atau SBSN. Surat berharga syariah negara disingkat SBSN atau dapat disebut sukuk negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Suku negara diterbitkan dengan tujuan yang pertama memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara, dan yang kedua mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, yang ketiga menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah, yang keempat diverifikasi basis investor, yang kelima mengembangkan alternatif instrumen investasi, yang keenam yaitu mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara, dan yang ketujuh yaitu memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjalin oleh sistem keuangan konvensional. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dan juga teman-teman. Selanjutnya mungkin ada unek-unek atau hal-hal yang telah kita bertiga sampaikan tidak bisa dimengerti oleh teman-teman, mungkin bisa ditanyakan di segmen pertanyaan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.